Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taufik dan Mas Fajar, matur nuwun. Sebenarnya sangat sedikit ya kemampuan atau keilmuan yang saya miliki untuk berbicara terkait dengan anatomi tubuh manusia dilihat dari perspektif Islam ya. Karena memang Masya Allah, kalau kita melihat secara lebih dekat atau lebih mendetail ke dalam tubuh kita ini, ya adanya hanya geleng-geleng kepala itu nih, Jawa yang gedek-gedek, Masya Allah. Hanya memang karena kita ini bukan ilmuwan, itu rata-rata ya khususnya niki, jangan dipikir barang gitu ya. Padahal kalau Quran itu memang mendorong agar manusia itu senantiasa membaca, kemudian bertolabul ilmi, berpikir, merasa, kemudian disitulah akan terjadi kristalisasi. Jadi bagi yang tidak tidak serius di dalam memahami kehidupan ini ya usahakan berlalu begitu saja. Islam itu kan sangat sangat dinamis, dan juga Islam itu memang dibilang rumit ya rumit gitu ya. Tapi sebenarnya kerumitannya itu dalam rangka mendorong agar manusia itu potensi kecanggihannya itu tereksplor gitu. Jadi kalau dalam hal sekedar kehidupan yang kemudian menjadikan bagaimana dia bisa merasakan hidup ini, sebenarnya tidak begitu. Kalau hanya untuk dirinya sendiri itu mudah, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan mewajibkan sesuatu yang melebihi kemampuan hambanya. Tapi manakala kemudian kita berpikir untuk kemanfaatan pada orang lain, nah disitulah kemudian dibutuhkan daya nalar yang kritis, kemudian juga menggunakan rasa. Nah, terkait dengan perspektif Islam terkait dengan anatomi tubuh manusia dan penciptaannya, memang real nanti akan selalu ada dua kutub. Ada yang dari sisi evolutif ya, ada teori yang kemudian teori evolusi itu yang barangkali sependek pengetahuan saya itu dimotori oleh Charles Darwin, yang kemudian dari bentuk yang kemudian sampai kepada yang terbaik. Tapi kalau dari perspektif ulama, manusia itu memang tercipta ya fi ahsani taqwim. Jadi dalam keadaan memang unggul, dalam keadaan yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Komplit lengkap gitu ya. Jadi punya raga, punya jiwa, punya akal. Nah, ini yang kemudian maka dimensi hidup manusia ini kan bukan seperti hewan. Kita ada unsur spiritualnya. Dan itu memang ya Allah ciptakan untuk manusia ini supaya memiliki dari sisi spiritual tadi. Nah, kalau dari sisi ragawinya mungkin ya sama dengan makhluk yang memang punya raga, misalnya dengan hewan. Hewan juga punya tulang, punya otot, ya, punya darah, punya ini, punya itu. Organ tubuhnya juga meliputi ada pencernaan, ada kemudian hati, ada jantung, ada paru, ya hampir sama. Kalau dari sisi fisiknya, jasmaninya. Tapi ingat bahwa manusia ini tadi ada yang bernuansa akal dan spiritual, dan akalnya akal kelas tinggi. Hewan juga ada akal, tapi kan terbatas gitu ya. Wah, berbahaya kalau kemudian hewan itu punya akal seperti manusia, mana bisa kita ini menguasai seekor sapi gitu. Nah, kira-kira itu. Jadi Allah memang bagi kami atau bagi kita para muslim harus meyakini memang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara spesifik Allah memang sudah memahamkan bahwa
menciptakan manusia ini fi ahsani taqwim. Itu memang dalam keadaan yang terbaik, yang luar biasa. Ini dalam perspektif ini juga ada yang mengatakan asal mula penciptaan ini dari saripati tanah. Al-Quran ini menjelaskan bahwa penciptaan manusia bermula dari saripati tanah yang kemudian menjadi setetes air mani. Proses ini menjadi pengingat bagi manusia akan asal-usul yang sederhana dan fana. Saya jelaskan. Kebetulan saya ini tadi pas penyanyi Mawadir kan saya buka-buka apa ini buku ya, termasuk ini kebetulan mushaf ya, bagian dari mushaf Quran ini beberapa waktu yang lalu kan penyanyi apa bincang-bincang bagaimana kalau kemudian kita menelaah manusia dari sisi anatomisnya tapi dilihat dari sisi perspektif Islam. Nah, saya coba juga cari referensinya. Itu bukan cerita ya, tapi memang benar-benar termaktub di dalam Al-Quran. Misalnya di surah yang ke-23 ini. Ya, Al-Mu'minun itu ayat yang mulai ayat yang ke-12 kalau tadi menanyakan tentang asal manusia itu kan Allah sebutkan dalam ini ya, benar-benar tersebut di dalam mushaf ini. Jadi tidak sekedar khayalan. Ini saya tunjukkan gitu ya bagi yang non muslim atau bagi yang belum biasa membuka Al-Quran. Nah, dan kepada yang sudah biasa membaca Al-Quran, tolong saya dikritisi karena saya bukan orang pesantren ya, jadi pelafalan saya mungkin belepotan gitu ya. Jadi Allah sebutkan ya, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatim min tin. Nah, jelas sekali. Jadi walaqad dan sesungguhnya khalaqna kami Allah telah menciptakan al-insan manusia min dari sulalatin saripati min tin dari tanah. Jadi memang betul. Artinya memang inilah yang saya katakan tadi. Mungkin yang mosok seperti yang tampan-tampan, yang cantik-cantik, yang suka apa sampai dengan apa mengagumi tubuhnya yang harus dengan pembiayaan berapa macam-macam itu kalau ingat ini mungkin apa malu atau gimana. Tapi saya pernah membaca artikel yang sudah sangat lama bahwa insya Allah daya ingat saya masih ada ilmuwan yang mampu membuktikan dalam kedalaman yang sekian ribu meter ke dalam tanah itu memang ditemukan ada unsur yang mirip ya dengan unsur tadi. Jadi saripati tanah tadi. Ada yang ada di dalam tubuh manusia ini. Maka kalau orang itu berislam berdasarkan keilmuan, kemudian keimanannya di dalam keilmuan, wah luar biasa. Karena kan ada tadi dorongan untuk membuktikan, bukan mungkin yang non muslim mungkin dorongannya sebenarnya bukan untuk membuktikan ya, mungkin untuk apa ya membalikkan keimanan para muslim loh, kamu ini ditipu aja. Tapi begitu mendapatkan fakta ternyata justru hidayah datang gitu. Jadi memang begitu. Kemudian summa ja'alnahu nutfatam fi qararim makin. Jelas sekali urutannya. Summa kemudian ja'alnahu kami jadikannya nutfah air mani tadi fi qarar dalam tempat makin yang kokoh yaitu di rahim itu. Jadi kemudian bertemulah dengan ovum ya. Kemudian ya terjadilah pembuahan itu. Kemudian summa ya khalaqna kami ciptakan nutfah air mani tadi alaqah menjadi segumpal darah. Fa khalaqna dan kami ciptakan al-alaq. Ya, jadi di sini kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah mudghah menjadi segumpal daging. Kemudian
kami ciptakan al-nutfah, ya. Jadi al-mudghah tadi, segumpal daging tadi, idhama, dengan tulang. Fakasauna, dan kami bungkus al-idham, tulang-tulang itu atau tulang tadi itu dengan lahman, daging. Tsumma, kemudian ansa'nahu, kami jadikan, ada juga yang menerjemahkan kami tumbuhkan, khalaqqa, makhluk akhara, lain. Fatabaraka, maka maha berkah atau maha suci Allah ahsanu, ya, paling baik al khaliqina, sebagai pencipta. Nah, ini sesuatu yang kemudian sangat runut, penciptaan manusia itu. Jadi sekali lagi, kalau kami meyakini bukan makhluk evolutif manusia itu, memang tercipta beda dengan makhluk yang lain. Tetap ya manusia itu dari awal ya manusia. Gitu. Jadi Quran itu sangat menjelaskan, sangat detail sekali dan sesuai dengan tahapan embriologi modern. Ya iya, silakan. Makanya sering Quran itu disebut sebagai induk ilmu, gitu ya. Bukan semua ilmu jadi di situ. Ya, kalau kemudian embrio seperti tadi, sekarang kan namanya keilmuan kebidanan kan maju pesat, ya. Tentu tidak semuanya tercantum di dalam, tapi embrionya misalnya tadi untuk meneliti mulai dari nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kan tidak langsung menjadi ada tulang-tulang. Kita lihat kalau ada miskram, ya, ada keguguran itu kan benar-benar yang hanya ada daging yang belum ada tulangnya. Kemudian sesuai dengan fase hari dan bulan, kemudian tadi Allah berikan pengertian, kemudian diberikan tulang, lalu dibungkus dengan daging. Nah, inilah yang kemudian kalau panjenengan menanyakan ini kepada para ahli kesehatan, yang dalam hal ini orang-orang kebidanan misalnya, mungkin akan lebih mendetail. Nah, tapi saya terima kasih menanyakan ini dari perspektif Islam, ya. Dan Islam menyatakan memang itulah kehebatan Islam, bisa dibuktikan. Al-Quran itu bisa dibuktikan. Semakin diteliti, kita akan tercengang. Nah, bahkan kemudian, ya, setelah lahir di ayat yang ke-15, tadi kan ayat yang ke-14, ya, sampai dengan Allah menciptakan bentuk lain makhluk ini tadinya dari air mani, kemudian darah, segumpal daging yang kemudian dibalut dengan tulang, kemudian kan jadi makhluk lain, ya, manusia itu. Tapi ingat, summa, ya, kemudian innakum, sesungguhnya kamu, ba'da, sudah dzalika, yang demikian itu sudah dilahirkan, sudah menjadi manusia yang makhluk yang sempurna tadi, ingat, la mayitun, bahwa pasti akan mati. Nah, disinilah nilai spiritual harus muncul. Nah, kalau kemudian kita meyakini itu, dilanjutkan ayat yang ke-16, summa, kemudian innakum, sesungguhnya kamu, yauma, pada hari al-qiyamah, kiamat, itu tub'atsun, kamu akan dibangkitkan. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari pertanyaan penyanyi yang dari sisi anatomi tadi, saya coba malah kita kaitkan sekalian sampai ayat yang ke-16 saja cukup mungkin, ya, karena di 17 nanti akan semakin bicara spiritual itu. Ya, jadi penciptaan anatomi manusia ini memang luar biasa, dan kemudian kalau kita mau berpikir, gitu, maka kita akan bisa mendapati, katakan kalau, mohon maaf kalau saya salah, bisa, kalau orang kena darah tinggi misalnya, lalu ada
cah pembuluh darah otak misalnya. Itu kan konon katanya kan yang sangat kecil itu. Tapi kan bisa menjadikan orang yang tadinya digdaya, orang yang tadinya kuat, itu kemudian hilang tanpa punya kekuatan mungkin dari ujung kaki sampai ke atas ya. Itu jangankan berjalan, berdiri, bergerak saja nggak bisa. Allahu Akbar. Itu artinya komputernya ya, luar biasa di dalam penciptaan Allah dalam tubuh kita ini saja. Jadi kalau kita mau mendalami berpikir itu, Masya Allah, luar biasa.